Perkembangan anak merupakan proses yang berlangsung secara berkelanjutan sejak usia dini dan mencakup berbagai aspek penting dalam kehidupan individu. 3 aspek utama yang sangat menentukan kualitas tumbuh kembang anak adalah perkembangan emosi, sosial, dan bahasa. Ketiga aspek ini saling berkaitan dan membentuk dasar kepribadian, kemampuan berinteraksi, serta kesiapan anak dalam menghadapi lingkungan sosial dan pendidikan di masa depan. Dalam konteks pendidikan dan pengasuhan, pemahaman terhadap perkembangan anak menjadi penting agar orang tua, pendidik, dan lingkungan dapat memberikan stimulus yang tepat sesuai dengan tahap perkembangan anak. Oleh karena itu, observasi terhadap perilaku anak dalam situasi nyata, seperti saat menangis, bermain, dan berinteraksi sosial, menjadi sarana yang efektif untuk memahami dinamika perkembangan tersebut. Berdasarkan video pengamatan, anak menunjukkan respons emosional berupa tangisan ketika menghadapi situasi yang tidak sesuai dengan keinginannya, seperti kehilangan mainan atau tidak mendapatkan perhatian. Tangisan tersebut merupakan bentuk ekspresi emosi dasar, khususnya perasaan sedih, kecewa, dan frustasi. Anak belum mampu mengelola emosinya secara mandiri sehingga masih sangat bergantung pada bantuan orang dewasa untuk menenangkan diri. Pada aktivitas bermain, anak terlihat mulai berinteraksi dengan teman sebayanya, baik melalui permainan bersama maupun berbagi mainan. Meskipun masih ditemukan perilaku egosentris, anak mulai menunjukkan kemampuan untuk menunggu giliran, meniru perilaku teman, serta memahami aturan sederhana dalam permainan. Hal ini menunjukkan bahwa anak sedang berada pada tahap awal perkembangan sosial yang penting. Dalam video interaksi sosial, anak tampak menggunakan bahasa verbal sederhana untuk menyampaikan keinginan, perasaan, dan respon terhadap lingkungan. Anak sudah mampu menyusun kalimat pendek dan menggunakan kosakata dasar dalam percakapan. Selain itu, anak juga memperlihatkan kemampuan meniru ucapan orang dewasa, yang menjadi indikator berkembangnya keterampilan bahasa reseptif dan ekspresif. Menurut Erikson, anak usia dini berada pada tahap autonomy versus shame and doubt, serta inisiatif versus guilt, di mana anak mulai belajar mengendalikan diri dan mengekspresikan keinginannya. Tangisan yang muncul dalam observasi mencerminkan bahwa anak masih dalam proses belajar, mengelola emosi, dan membutuhkan dukungan emosional dari lingkungan. Dari sudut pandang Piaget, anak berada pada tahap preoperasional, sehingga respon emosionalnya masih bersifat spontan dan belum sepenuhnya logis. Anak menilai situasi berdasarkan perasaan, bukan pertimbangan rasional, sehingga tangisan menjadi bentuk komunikasi utama ketika mengalami ketidaknyamanan. Berdasarkan teori Vygotsky, perkembangan sosial anak sangat dipengaruhi oleh interaksi dengan lingkungan dan orang-orang di sekitarnya. Aktivitas bermain bersama teman merupakan bentuk pembelajaran sosial yang penting, karena anak belajar tentang kerjasama, aturan, dan empati melalui pengalaman langsung. Sementara itu, menurut Erikson, anak pada tahap inisiatif versus guilt mulai menunjukkan inisiatif dalam berinteraksi sosial. Perilaku seperti mengajak teman bermain dan meniru tindakan teman menunjukkan bahwa anak sedang membangun rasa percaya diri dalam lingkungan sosialnya. Dalam perspektif Vygotsky, bahasa berfungsi sebagai alat utama dalam perkembangan kognitif dan sosial anak. Observasi menunjukkan bahwa anak belajar berbicara melalui proses imitasi dan interaksi, yang menegaskan pentingnya peran orang dewasa sebagai more knowledgeable other. Menurut Piaget, perkembangan bahasa anak pada tahap praoperasional ditandai dengan meningkatnya kemampuan simbolik. Anak mulai menggunakan kata-kata untuk mewakili objek, perasaan, dan pengalaman. Hal ini terlihat dari kemampuan anak menyusun kalimat sederhana untuk menyampaikan maksudnya. Berdasarkan hasil observasi dan analisis teori, dapat disimpulkan bahwa 1. Perkembangan emosi anak masih berada pada tahap awal pengelolaan emosi, sehingga ekspresi seperti menangis merupakan bentuk komunikasi utama terhadap perasaan tidak nyaman. 2. Perkembangan sosial menunjukkan kemajuan melalui aktivitas bermain bersama yang membantu anak belajar berbagi, bekerja sama, dan memahami norma sosial. 3. Perkembangan bahasa berkembang melalui interaksi dengan lingkungan,
terutama melalui peniruan dan komunikasi langsung dengan orang dewasa maupun teman sebaya. Ketiga aspek tersebut berkembang secara saling berkaitan dan membentuk fondasi penting bagi kepribadian serta kesiapan anak dalam kehidupan sosial. 1. Bagi orang tua, memberikan respon yang hangat dan empatik terhadap emosi anak. Mengajarkan cara mengekspresikan perasaan secara positif, misalnya melalui kata-kata sederhana. Menciptakan suasana rumah yang komunikatif dan penuh kasih sayang. 2. Bagi pendidik, menyediakan lingkungan belajar yang aman secara emosional, menggunakan metode bermain sebagai sarana pengembangan sosial dan bahasa, memberikan stimulasi bahasa melalui cerita, lagu, dan dialog interaktif. 3. Bagi lingkungan sosial, menciptakan lingkungan yang ramah anak dan mendukung interaksi positif, menghindari pola komunikasi yang kasar atau mengintimidasi anak, menjadi teladan dalam berperilaku sosial yang baik.